Seorang santo yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah Santo Benedictus Joseph Labre. Ia lahir di pertengahan tahun 1700-an di Prancis. Ia adalah anak tertua dari 15 bersaudara dan keinginan terbesarnya adalah menjadi imam. Ia memiliki seorang paman yang adalah seorang imam yang membantunya dalam usaha ini. Orang tuanya pada awalnya menentangnya. Mereka berpikir itu terlalu muda. Dia mencoba masuk seminari pada usia 16 tahun. Akhirnya pada usia 18 tahun dia bergabung dengan komunitas religius pertamanya. Dan dia tidak lama di sana dan mereka memintanya untuk pergi. Itu adalah kejutan besar baginya dan sangat membuatnya tertekan. Setelah beberapa waktu ia pergi ke komunitas religius lain, mereka juga memintanya untuk pergi, dan setelah itu ia pergi ke komunitas lain dan mereka juga memintanya untuk pergi. Maka ia memutuskan untuk berkelana ke seluruh Eropa, pergi dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya. Ia akan tidur di tempat manapun di mana ia tidak mengganggu orang lain. Orang-orang akan melihatnya. Anda tidak bisa tidak memperhatikan seseorang yang berjalan di jalanan dan anak-anak akan menggodanya. Mereka akan melemparinya dengan batu. Dan Benedictus menyerap semua ini dengan cara yang berkorban untuk menebus penolakan yang dirasakan oleh Yesus. Dan dia memulai dengan jelas mengidentifikasi pada tingkat mistis dengan penolakan yang dialami oleh Tuhan kita. Dia tahu bahwa dia berbeda dari orang lain dan bahwa dia sebagian besar ditolak oleh masyarakat. Jadi dia tidak mengeluh atau menangis tentang hal itu. Dia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam depresi karenanya, tetapi berpegang pada Kristus, Kristus yang mistis dan mengidentifikasi dengan makhluk ilahi yang datang ke bumi yang diciptakannya dan ditolak oleh makhluk-makhluknya. Spiritualitasnya dalam mengidentifikasi dengan penolakan Kristus begitu besar sehingga bahkan kutu yang ada di tubuhnya pun tidak ia singkirkan. Yang dia membiarkan serangga memakan tubuhnya, mengiritasi kulitnya sebagai cara untuk lebih dekat dengan identifikasi dengan Kristus yang sepenuhnya ditolak. Kristus yang kehidupannya diusir dan dipadamkan oleh makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dia berkelana dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya di seluruh Eropa dan akhirnya menetap di Roma. Dia hidup sebagai pengemis. Dia mengemis untuk makanannya dan apapun yang dia terima, dia akan mengambil sebagian dan memberikan sisanya kepada orang miskin lainnya. Ketika dia berada di gereja, orang-orang akan melihatnya tenggelam dalam doa. Nah, dia memiliki kehidupan spiritual yang sangat kaya dan dia telah mengembangkan devosi yang besar kepada Bunda Maria dan devosi yang besar kepada Tuhan kita dalam Sakramen Maha Kudus. Bahkan dia dipanggil untuk menjadi seorang pastor pria dari devosi 40 jam ketika dia berada di Italia. Untuk pergi dari tempat ia beristirahat setiap malam ke sebuah kuil tertentu yang ia sukai di Roma, ia akan melewati Piazza Navona, salah satu alun-alun paling terkenal di Roma. Ada seorang pengganggu, seseorang yang melihatnya setiap hari dan sengaja berusaha untuk memukulnya habis-habisan. Namun Santo Benedictus Joseph terus melanjutkan perjalanan itu setiap hari dan tidak membiarkan pukulan yang diterimanya menghalanginya dari jalannya. Sekarang, mengapa dia melakukan itu? Nah, di satu sisi, itu adalah cara lain untuk mengidentifikasi dengan penolakan Kristus. Namun di dalam hatinya, dia merasakan bahwa Tuhan akan menyampaikan kepada pengganggu ini tentang ketidakmasukakalan tindakannya. Faktanya, itulah yang terjadi. Penerimaan sabarnya terhadap ketidakadilan itu akhirnya mengubah hati orang tersebut. Santo Benedictus Joseph Labre meninggal pada usia 35 tahun. Ia meninggal di Roma. Ia meninggal di gereja Santa Maria ai Monte yang tidak jauh dari Colosseum, tempat ia tidur banyak malam. Dia meninggal dengan reputasi kesucian yang mendalam. Dia adalah teman baik bagi orang-orang jalanan lainnya. Pada banyak kesempatan ia menyebabkan makanan berlipat ganda di hadapan mereka. Ia akan mengeluarkan semangkuk kacang polong. Tiba-tiba mangkuk kacang polong dia memakannya, cukup untuk setiap pengemis. Seseorang tak dikenal hidup di jalanan Roma. Banyak kardinal menghadiri pemakamannya dan hampir 150 mukjizat dicatat dalam 3 bulan setelah kematiannya yang terjadi di makamnya.
dan makamnya adalah sesuatu yang megah. Itu berada di dalam gereja Santa Maria ai Monte. Bagi saya itu adalah makam yang paling indah di Roma. Dengan mudah, makam itu diukir dari marmer padat. Kerumitan tubuh Santo Benedictus Joseph Labre. Anda dapat melihat tubuhnya yang kurus dan lemah, terkikis oleh perjalanannya, tetapi juga karena malnutrisi, terbaring di atas bantal, dan menciptakan pemandangan indah dari kemuliaan dan kekayaan yang ada dalam kehidupan batinnya, pengabdian, persahabatan, dan cinta kepada Tuhan yang membawanya dan selalu bersinar di dalam dirinya saat ia berkelana dan hidup dari hari ke hari. Marilah kita memohon Santo Benedictus Joseph Labre, marilah kita memandangnya sebagai teman dan pendoa syafaat kita. Santo Benedictus Joseph Labre, doakanlah kami